hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Ikhwati fillah azanillah wa iyyakum, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung di mana saja Anda berada, juga para pendengar radio-radio lain yang ikut menyiarkan kajian langsung kita di pagi hari ini, juga para pemirsa Persada TV di mana saja Anda berada, pemirsa TV-TV lain, juga para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kembali kita berjumpa dalam kajian khusus muslimah. Tapi tidak terlarang bagi para ikhwan, para bapak-bapak, kakek-kakek, remaja yang juga ingin ikut mendengarkan dalam tema benteng wanita muslimah dalam menghadapi gelombang fitnah. Benteng yang sudah kita bahas pertama adalah al-haya, rasa malu. Kedua adalah ilmu. Ketiga adalah akhlak. Kita sudah terangkan makna akhlak, keutamaan akhlak, dan bahaya dari akhlak yang buruk. Kita sekarang sedang menjelaskan bagaimana cara meraih akhlak. Dan poin terakhir yang kita bahas di pertemuan yang lalu adalah bergaul dengan orang-orang berakhlak. Bergaul dengan orang-orang yang soleh agar kita terpengaruh, terbawa dengan kemuliaan akhlak mereka. Kita akan lanjut ke poin yang berikutnya. Salah satu di antara cara untuk memperoleh akhlak yang mulia adalah idamatun nazar fi siratis salihin. Selalu menelaah, melihat, mempelajari sirah para solihin. Belajar dari mereka, dari orang-orang yang soleh tentang bagaimana cara berakhlak, cara bermuamalah. Dalam seluruh aspek, tidak hanya aspek sosial. Umumnya orang memandang akhlak hanya dalam masalah sosial saja. Tidak, yang lebih utama adalah akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akhlak kita kepada sesama manusia. Sesama manusia ini dibagi-bagi lagi kepada orang tua, kepada guru, kepada murid, kepada yang lebih tua, kepada yang lebih muda, kepada sesama. Termasuk akhlak kita kepada musuh. Musuh dalam selimut, seperti orang-orang munafik, orang-orang fasik, orang-orang zalim, dan musuh dari luar, orang-orang kafir. Itu juga ada akhlaknya loh. Akhlak rakyat kepada penguasa, akhlak penguasa kepada rakyat. Bawahan ke atasan, atasan ke bawahan. Selain kepada sama manusia, juga kepada selain manusia. Akhlak kita kepada para malaikat. Akhlak kita kepada syaitan, laknatullahi alaihim ajmain. Itu juga ada akhlaknya. Akhlak kita kepada para binatang.
Ada binatang ternak, binatang liar, binatang yang berbahaya. Seluruhnya ada akhlaknya, termasuk akhlak kepada lingkungan. Komprehensif, lengkap kepada seluruh aspek. Jadi tidak sekedar akhlak secara sosial semata-mata. Ya. Nah, itu kesempurnaan akhlak. Maka sebaik-baik akhlak adalah akhlak orang-orang soleh. Belajarlah kita dari mereka. Dengan cara menelaah sirah, sejarah, biografi, muamalah keseharian mereka. Itulah akhlak. Siapa orang soleh yang dimaksud? Pertama adalah para nabi alaihi wassalatu wassalam. Terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga Al-Imam Ibn Hazm rahimahullahu ta'ala menyatakan fasiratun nabawiyah tadau baina yadi qari'iha a'zama suratin arafathal insaniyah wa akmala hadin wa khuluqin fi hayatil basyariyah. Sirah para nabi, terutama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menggambarkan kepada para pembacanya seagung-agung bentuk akhlak yang bisa diketahui oleh semua manusia. Sesempurna-sempurna petunjuk, sesempurna-sempurna akhlak dalam kehidupan manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan fa inna khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk dalam hal berakhlak, bermuamalah. Sampai-sampai saking mulianya akhlak beliau, Allah pun memuji. Kata Allah dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ini, hai Muhammad, benar-benar berada di atas akhlak yang sangat agung. Allah yang menekankan dengan beberapa kali penekanan. Pertama ada huruf inna wa innaka. Inna ini disebut huruf taukid. Taukid itu yang memastikan, yang menekankan, yang menyatakan kesungguh-sungguhan. Makanya diterjemahkan sesungguhnya. Wa innaka sesungguhnya. Sungguh-sungguh benar-benar engkau ini, hai Muhammad. La'ala, dan ada huruf la yang dibaca pendek disebut lam taukid. La'ala khuluqin azim. Berada di dalam akhlak yang betul-betul agung. Betul-betul mulia. Dan akhlak beliau itu adalah manifestasi nyata, wujud nyata, bentuk nyata dari keseluruhan isi Al-Quranul Karim. Al-Quran itu sudah aplikatif dalam semua ucapannya, tingkah lakunya, dalam seluruh aspek. Makanya ketika Aisyah ditanya tentang bagaimana akhlak beliau, kaifa kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sih akhlak Rasul alaihi salatu wassalam? Beliau menjawab, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya itu adalah Al-Quran. Allah pun menekankan hal ini dalam Al-Quran surah Al-Ahzab 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada bagi kalian dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam itu contoh tauladan yang sangat baik. Bagi siapa saja yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, mengharapkan kebahagiaan di akhirat, dan bagi orang-orang yang banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imam Ibn Hazm dalam kitab Al-Akhlaq was-Siyar. Kata beliau, man arada khairal akhirati wa hikmatad dunya
wa adla sirah wal ihtiwa ala mahasinil akhlaqi kulliha wa istihqaqal fadail bi asariha falyaqtadi bi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal yastamil akhlaqahu wa sayrahu ma amkanahu a'ananallahu ala al-ittisa' bihi bimannihi amin. Kata Imam Ibn Hazm, siapa orang yang menginginkan kebaikan akhirat, menginginkan hikmah dunia, menginginkan keadilan jalan hidupnya, menginginkan kemuliaan akhlak semuanya, menginginkan memperoleh keutamaan yang hakiki, maka hendaklah dia mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah berakhlak dengan akhlak beliau. Hendaklah berperilaku dengan perilaku hidup beliau semampu mungkin. Yang semoga Allah membantu kita semua untuk menjadi pengikut beliau karena karunia dari Allah. Amin. Wa bidirasati siratin nabawiyah yatimu husnul iqtida bihi sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan mempelajari sirah Nabi akan lebih sempurnalah cara mengikuti beliau dengan sebaik-baiknya alaihi wassalatu wassalam. Lalu berkata wa ma'rifatu syama'ilihi fa innaha tunabbihul insan ala makarimil akhlaq wa tudhakkiruhu bi fadliha wa tu'inuhu al iktisabiha wa syama'il jam'us syamal wa hiya sajjaya wal akhlaq allati kana 'alaiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Juga mengetahui karakteristik harian beliau. Karena hal itu akan mengingatkan manusia, menuntun manusia kepada kemuliaan akhlak. Mengingatkan manusia kepada keutamaan kemuliaan akhlak dan membantu manusia untuk memperoleh akhlak yang mulia tersebut. Dan itulah yang bisa memberi pengaruh yang besar kepada jiwa setiap muslim. Dengan mengetahui bagaimana agungnya akhlak beliau, rendah hatinya beliau, kedermawanan beliau, pujian Allah kepada beliau, pengakuan para sahabat sebagai saksi-saksi hidup tentang kemuliaan beliau, semuanya itu memotivasi kita, memberikan support, stimulan, pendorong untuk meraih semua keutamaan itu melalui kemuliaan akhlak beliau. Tak diragukan lagi bahwa mengikuti akhlak dan tingkah laku beliau memberikan motivasi dan dorongan yang besar kepada kita untuk mengikuti kemuliaan akhlak beliau. Akhirnya apa yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa kemuliaan, berupa karunia dunia sampai ke akhirat, akan Allah berikan juga kepada kita sesuai dengan kadar iqtida beliau kepada beliau, iqtida kita kepada beliau. Iqtida itu kadar sejauh mana kita mengikuti beliau, berpegang teguh kepada sunnah beliau dan meniru-niru tingkah laku dan kemuliaan akhlak beliau. Semakin kuat dan semakin besar kadar iqtida kita, meniru kita, mengikuti kita kepada Nabi kita Muhammad SAW, semakin besar pula kadar karunia yang Allah akan berikan kepada kita. Ini yang pertama. Orang soleh pertama yang harus kita ikuti adalah Nabi kita Muhammad SAW dalam segala hal, terutama dalam berakhlak, dalam beradab. Di sana ada
kita mengajarkan bagaimana cara berakhlak kepada orang tua. Walaupun orang tua Nabi Muhammad SAW sudah meninggal ketika beliau dalam kandungan, ayahnya meninggal. Ketika beliau masih usia sekian bulan, 6 bulan, ibunya meninggal. Tidak pernah melihat, berjumpa dengan ibunya, berkhidmat kepada ibunya dan ayahnya setelah beliau dewasa. Tapi bagaimana cara beliau memperlakukan ibu yang pernah menyusuinya, kita bisa melihat. Bagaimana apabila orang tuanya masih hidup. Begitu salah satu ibu yang menyusui beliau datang mengunjungi beliau, apa yang beliau lakukan? Dibukalah ridanya, selendangnya dihamparkan untuk ibu yang pernah menyusui. Ibu yang menyusui mahram tentu saja. Sebegitunya beliau memuliakan ibu yang belum pernah mengandungnya, belum pernah melahirkannya, tapi pernah menyusuinya. Dimuliakan semulia itu. Bisa kita bayangkan apabila ibunya masih hidup dalam keadaan beliau sudah dewasa, pastilah akan jauh lebih memuliakan lagi. Bagaimana cara beliau bermuamalah dengan anak-anak kecil? Anak-anak kecil begitu nyaman. Nabi SAW tangannya dipegang oleh seorang anak kecil, dibedol kadituka dia, ditarik ke sana kemari untuk menemui anak kecil. Nabi ngikiclik nuturkan, mengikuti kemana saja yang diinginkan oleh anak kecil itu. Sampai seluruh kebutuhan anak itu terpenuhi. Udah. Sampai anak itu melepaskan genggamannya kepada tangan Nabi SAW. Bagaimana muamalah beliau kepada para sahabatnya, bagaimana muamalah beliau kepada musuh-musuhnya, yang kemudian hari musuh-musuh besarnya yang paling membencinya menjadi pengikut setianya, sampai mereka mengatakan, demi Allah dulu tidak ada orang yang paling aku benci kecuali Nabi SAW. Sekarang demi Allah tidak ada manusia yang paling aku cintai selain Nabi SAW. Saking ajrihnya, saking berwibawanya beliau, musuh-musuh besarnya selama menjadi musuhnya nggak berani menatap wajahnya. Dan setelah mereka tunduk masuk Islam pun tetap tidak berani menatap matanya. Karena kemuliaan akhlak, betapa banyaknya orang yang hatinya amat sangat keras, tidak mempan dikasih ayat, tidak luluh dikasih hadis dan wejangan, tapi hatinya luluh dengan melihat kemuliaan akhlak beliau yang kemudian memasuk Islam. Kemuliaan akhlak beliau menjadi penyebab utama banyaknya manusia yang masuk ke dalam Islam, tertarik memperoleh hidayah dari Allah Azza wa Jalla untuk meyakini keyakinan yang hak ini, yaitu al-Islam ini. Maka mempelajari akhlak dari beliau dengan cara membacanya, menelahnya, menelah biografi beliau, sejarah kehidupan beliau dari mulai lahir sampai beliau wafat menghadap Allah Azza wa Jalla, maka seluruhnya adalah akhlak, dan mempelajarinya merupakan motivator yang sangat besar untuk memiliki kemuliaan akhlak. Itulah orang soleh yang pertama yang harus menjadi sumber pelajaran kita untuk meraih kemuliaan akhlak. Kedua, siapa? Orang soleh kedua. Orang soleh kedua adalah an-nadhar fi siyaris sahabatil kiram wa ahlil fadl wal hilm. Kedua adalah para sahabat beliau yang sangat mulia. Orang-orang yang memiliki keutamaan dan kesabaran. Mereka disebut dengan sebutan as-salafus salih, a'lamul huda, wa masahibud daja.
Mereka itu as-salafus soleh, para pendahulu yang soleh. Tapi bukankah di kalangan para sahabat sendiri ada yang maksiat, ahli maksiat? Di kalangan sahabat ada yang mabuk? Iya. Di kalangan sahabat ada yang zina? Iya. Yang kayak begitu nama oknumnya jangan diikuti. Makanya diembel-embeli dengan as-soleh, as-salafus soleh. Di kalangan sahabat kemudian ada yang kelak menjadi khawarij? Iya. Yang itu mah yang bukan solehnya. Makanya diembel-embeli as-salafus soleh, a'lamul huda, orang yang paling mengetahui tentang petunjuk Nabi SAW, cahaya sunnah yang terang benderang. Wahumul ladzina warathu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hadiyahu wa simmatahu wa khuluqahu. Mereka lah orang-orang yang menerima warisan petunjuk Nabi SAW, karakteristik dan akhlaknya. Maka menelaah sirah para sahabat, mempelajari keadaan mereka akan memberikan support, semangat untuk mengikuti mereka. Dan menjadikan mereka sebagai uswah dan qudwah. Keutamaan para sahabat ini ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Lahir dan batin mereka itu disaksikan oleh Allah sebagai orang yang terbaik sepanjang zaman. Allah mengungkapkan dalam beberapa ayat Al-Quran, di antaranya Surah Al-Fat ayat 29, ayat yang terakhir. Allah menyatakan Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Muhammad itu utusan Allah. Dan orang-orang yang menyertainya, yaitu para sahabat. Asyidda'u 'alal kuffar. Mereka itu keras kepada orang kafir. Ruhama'u bainahum, tapi mereka itu saling menyayangi, saling mencintai dengan sesama muslim. Tarahum ruk'an sujada. Engkau lihat mereka itu ruku sujud. Ruku dan sujudnya berkualitas. Kualitasnya dan kuantitasnya diakui oleh Allah. Disebut, diungkapkan dengan sigat mubalaghah. Ruk'an sujada. Ruk'a sujud itu bahasa Arabnya disebut mubalaghah, sigat mubalaghah, artinya ahli ruku, ahli sujud dengan kualitas dan kuantitas ruku dan sujud yang luar biasa. Allah tidak menyatakan tarahum raki'ina sajidina. Enggak, engkau melihat mereka raki'in, mereka sajidin itu dengan isim fa'il biasa. Enggak. Tapi ruk'an sujada. Sangat ahli dalam hal ruku, sangat ahli dalam hal sujud. Ahli ruku, ahli sujud. Untuk apa? Allah membongkar isi jiwa dan hati mereka. Kata Allah, yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka melakukan ruku yang hebat, sujud yang hebat karena mencari keridhaan Allah, karunia Allah dan keridhaannya. Ikhlas. Bukan mencari dunia loh. Bukan mencari popularitas loh. Bukan mencari apresiasi manusia loh. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Lalu athar atau dampak dari ibadahnya yang hebat teraplikasi dalam hal akhlak. Allah menyatakan di ayat atau di kalimat setelah itu, di ayat yang sama kata Allah, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tanda-tanda mereka nampak pada muka dari bekas sujud mereka.
Maknanya bukan hitam wajahnya, bukan. Maknanya bukan ada tanda hitam di keningnya, bukan. Tapi maknanya ekspresi wajahnya. Someah dareh deh ya. Friendly gitu loh, ramah, full senyum, tidak pernah masang wajah raut muka yang nyebelin, yang bikin orang takut, yang bikin orang gak nyaman. Enggak. Tidak baud, tidak cemberut, tidak manyun, tidak mendung. Cerah ceria, full senyum, menyenangkan orang yang melihat ekspresi wajahnya dan tingkah lakunya, ucapannya juga menyenangkan orang. Dampak dari ibadah yang diterima itu begitu tuh. Jauh dari hal-hal yang nyebelin, baik ekspresi, ucapan maupun tingkah laku. Dampak dari sholat, dari ibadah yang diterima itu begitu. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Baik ucapan, perbuatan termasuk ekspresi wajah. Melotot, baud, manyun, cemberut. Itu adalah perbuatan keji itu. Membuat orang tidak nyaman. Baik umpamanya ke orang yang tidak dikenal. Apalagi kepada orang yang kita kenal. Apalagi yang kenal dekat, tetangga dekat. Apalagi anggota keluarga. Istri ke suami, suami ke istri, anak ke orang tua ke anak, seseorang kepada adiknya atau kakaknya, atau paman bibinya, sepupunya, kerabatnya. Harus ramah loh. Pasang ekspresi wajah yang sangat menyenangkan kepada orang yang melihatnya, terutama orang terdekatnya. Itulah akhlak para sahabat. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Tanda-tanda mereka itu nampak pada muka dari bekas sujud mereka. Akhlaknya mulia. Tingkah lakunya menyenangkan. Membuat orang lain nyaman. Ekspresi wajahnya membuat orang lain yang tadinya sedih menjadi senang, yang tadinya sumpek menjadi lapang. Hanya melihat ekspresi wajahnya semata-mata. Bahkan melihat dari kejauhan juga sudah bikin tentrem, bikin adem, ayam dan yang sejenisnya. Itulah akhlaknya para sahabat. Allah menerangkan tentang salah satu karakteristik sahabat bila mereka berjanji kepada Allah, mereka tidak pernah bergeming untuk menunaikan janji itu semaksimal yang mereka bisa seumur hidup mereka. Dalam surah Al-Ahzab ayat 23 Allah menyatakan, minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullaha alaih. Faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadir wa ma baddalu tabdila. Di antara para sahabat orang-orang mukmin ada beberapa laki-laki yang selalu membuktikan janji-janji mereka yang sudah mereka buat kepada Allah. Di antara mereka ada yang sudah memenuhi janjinya. Gugur sebagai syuhada di medan perang. Di antara mereka ada yang masih menunggu. Mereka tidak pernah merubah janji-janji mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah berkata Imam Badruddin Al-Ghazi Al-Amiri di dalam kitab yang namanya Ad-Darun Nadid fi Adabil Mufid wal Mustafid tentang akhlak ini. Beliau menyatakan, innal ihatata bi tarajumi ayanil ummah matlubah walidawil ma'arif mahbubah fa fi mudarasati akhbarihim shifaun lil alil
wa fi mutala'ati ayyamihim irwa'un lil ghalil. Sesungguhnya menelaah biografi mereka adalah sesuatu yang diharuskan. Mengenal akhlak mereka adalah sesuatu yang sangat disukai. Mempelajari biografi mereka adalah obat bagi orang yang berpenyakit. Menelaah hari-hari kehidupan mereka adalah irwa'un lil ghalil. Irwa'un lil ghalil itu artinya memberi minum sampai puas kepada orang-orang yang kehausan. Pemuas dahaga bagi orang-orang yang kehausan. Kebaikan apa yang mereka belum lakukan? Terus keutamaan apa yang mereka abaikan? Tak ada satupun kebaikan yang bisa dilakukan oleh manusia dalam kehidupan ini kecuali mereka pasti telah mendahuluinya. Tak ada satupun keburukan yang berbahaya bagi manusia kecuali kita dapati mereka sudah menjauhi sejauh-jauhnya dan memberikan warning, peringatan kepada manusia juga untuk menjauhinya. Berdasarkan hal itulah maka berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, kata beliau, khairuna atba'una li hadzal din. Sebaik-baik kita manusia adalah manusia yang paling mengikuti agama ini. Sebab kebaikan manusia hanya dinilai dari agamanya. Kadar kebaikan yang dimiliki oleh seseorang sangat bergantung kepada kadar agama yang difahami dan diamalkannya. Semakin baik pemahaman agama dan pengamalannya, semakin baik kualitas dia di mata Allah Azza wa Jalla. Dan tidak ada manusia yang lebih baik pemahaman dan pengamalannya terhadap agama ini dibanding para sahabat. Karena mereka langsung mewarisi seluruh agama ini dari ahlinya, dari manusia terahli yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebait syair dikatakan, fatashabbahu illam takuna mithlahum inna tashabbuha bil kiram falahun. Penyair ini menyatakan, tiru mereka oleh kalian kalau kalian tidak bisa seperti mereka. Karena dengan meniru orang-orang yang mulia di dalamnya terkandung kesuksesan. Itulah para sahabat. Sampai Imam Malik radhiyallahu anhu menyatakan, balaghani, telah sampai kepada kami bahwa para pendeta di Syam saat itu masih sebuah negara yang luas yang sekarang terpecah menjadi 4 negara. Palestina, Yordania, Lubnan dan Suriah, Libanon dan Suriah. Dulu menyatu, Syam. Dulu yang dominan adalah orang-orang Nasrani. Para pendeta, orang-orang Nasrani di Syam itu ketika mereka didatangi oleh pasukan kaum muslimin, para sahabat, melihat kemuliaan akhlak mereka, kekhusyuan, kualitas dan kuantitas ibadah mereka, mereka sampai menyatakan, fa wallahi haula'i khairu minal hawariyina fima balaghana. Demi Allah mereka itu lebih baik daripada hawariyin yang beritanya sampai kepada kita. Hawariyin itu adalah sahabat-sahabat terdekat Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Orang-orang terbaik dari umat Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam.
Nabi kita, Nabi Muhammad SAW jauh lebih baik daripada Nabi Isa. Para sahabat Nabi Muhammad SAW jauh lebih baik daripada sahabat Nabi Isa yang dikenal dengan sebutan Hawariyin. Itu pengakuan para pendeta mereka. Dan ternyata akhlak, kualitas dari para sahabat itu telah dijelaskan oleh Allah dalam Taurat dan Injil. Dan itu yang didapati oleh para pendeta mereka, Yahudi dan Nasrani, yang menelaah Taurat dan Injil dengan sebenarnya, menemukan ciri-ciri para sahabat Nabi akhir zaman. Makanya Allah menyatakan, "Dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil." Itulah gambaran mereka, gambaran para sahabat yang terdapat dalam kitab Taurat dan juga terdapat dalam kitab Injil. Makanya menelaah sirah mereka, biografi mereka, ucapan-ucapan mereka, dan amalan mereka yang dinukil kepada kita, diriwayatkan kepada kita, itu memberi pelajaran yang luar biasa kepada kita, termasuk dalam hal berakhlak. Itulah generasi kedua, contoh kedua orang solihin yang akhlaknya mulia yang harus kita tiru. Pertama Nabi kita Muhammad SAW dan para nabi sebelumnya. Yang kedua adalah para sahabat. Yang ketiga adalah para tabi'in. Para tabi'in mengambil Islam dari sahabat bukan sekadar berupa ilmu, tapi juga amal. Sebagaimana para sahabat mengambil agama dari Muhammad SAW bukan sekedar dari aspek ilmu semata-mata, tapi yang lebih penting amal. Karena belajar ilmu untuk amal, untuk diamalkan. Berkata Abdullah bin Mas'ud, ta'allamnal ilma, ta'allamnal iman, ta'allamnal Quran, fazadna imana. Kami mempelajari iman dengan cara kami mempelajari Al-Quran, bertambah keimanan kami. Faida ta'allamna 10 ayah lam nujawizhunna hatta na'rifa ma'niyahunna wa na'malaha jami'an. Kami ini apabila mempelajari Al-Quran, kami pelajari 10 ayat demi 10 ayat. Kami tidak dulu berpindah kepada 10 ayat yang selanjutnya sebelum 10 ayat yang sebelumnya itu kami fahami maknanya dan kami amalkan bersama-sama. Dihafal 10 ayat, difahami maknanya atas bimbingan Nabi SAW. Tentu saja pemahaman dari ayat itu, tafsiran dari ayat itu sebaik-baik tafsir karena dari Nabi SAW langsung. Setelah hafal, faham, diamalkan bersama-sama. Setelah ya hafal, ya faham, ya diamalkan, lalu berpindah kepada 10 ayat yang lain. Begitu seterusnya. Makanya hafalan mereka, baik Al-Quran maupun hadis, cermin dari pemahaman dan amalan mereka. Apa yang mereka hafal sudah difahami dan sudah diaplikasikan. Makanya berkata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, apabila salah seorang di antara kami sudah hafal surah Al-Baqarah, Ali Imran dan An-Nisa, 3 ayat yang terpanjang di dalam Al-Quranul Karim, maka dia pasti mulia dalam pandangan kami. Semakin banyak hafalan para sahabat tentang Al-Quran, semakin mulia. Karena hafalan pada saat itu adalah jaminan pemahaman dan amalnya. Yang sudah dihafalkan pasti difahami dengan benar dan pasti sudah diaplikasikan dalam amalan. Itu dulu para sahabat. Lalu metodologi belajar agama seperti itu oleh para sahabat diwariskan kepada murid-muridnya di kalangan tabi'in.
Jadi para tabi'in mengambil Islam dari sahabat bukan sekedar hafalan, bukan sekedar teori ilmu, tapi juga amalan. Makanya berkata Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala, wa kadzalika qira'atu syiarit tabi'in wa man jaa ba'dahum fi tarajimihim mimma yuharrikul azimah ala iktisabil ma'ali wa makarimil akhlaq. Dzalika anna hayata ulaik tatamathalu amamal qari wa tuhi ilaihi bil iqtida bihim was-sayri ala min walihim. Demikian juga membaca sirah atau sejarah para tabi'in dan para ulama yang datang setelah mereka. Membaca biografi mereka termasuk perkara yang bisa menggerakkan tekad untuk meraih ketinggian dan kemuliaan akhlak. Karena kehidupan mereka itu tergambar, terbayang dalam benak para pembaca dan memberikan motivasi untuk mengikuti dan meniru mereka. Wajadiru biman lazamal ulama bil fi'li awil ilm ayat tasifa bimattasafu bih. Dan sudah selayaknya lah orang yang mulazamah dengan para ulama. Selalu mengambil faidah belajar kepada para ulama. Baik berupa ilmu ataupun perbuatan, muridnya akan meniru karakteristik tingkah laku, akhlak dari guru-gurunya. Ini dalam segala hal. Gurunya arogan, muridnya arogan. Gurunya sombong, muridnya sombong. Gurunya kasar, muridnya kasar. Gurunya berakhlak, muridnya berakhlak. Ini tidak hanya dalam urusan agama. Dalam urusan dunia juga begitu. Dalam urusan olahraga, bela diri, gurunya sombong, takabur, sok merasa jago, dagu murid lagi gitu tuh. Gurunya tersinggungan karena melihat umpamanya ada orang yang dianggap menguasai bela diri, di tanah hayu ya gelut yang urang seheula gitu. Nanti muridnya juga begitu. Gurunya hamba, gurunya rendah hati, gurunya itu berakhlak. Bahwa bela diri ini bukan untuk kesombongan, bukan untuk show of force. Ini alat dakwah. Ini alat untuk menarik simpati orang kepada Islam. Diajarkan ke murid-muridnya. Murid-muridnya juga akan begitu. Akan rendah hati juga. Jadi ini berlaku dalam semua disiplin ilmu. Dulu peribahasa dalam bahasa Indonesia menyatakan guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Guru kencing berlari, murid kencing sambil salto. Begitu ya. Kalau ada mah muridnya akan lebih buruk daripada keburukan gurunya. Makanya konon katanya ya wallahu alam ini kirasa atau apa. Disebut guru karena orang itu digugu dan ditiru. Baru disebut guru, digugu dan ditiru. Makanya belajar kepada orang yang rendah hati dalam segala hal. Belajar kepada orang yang berakhlak mulia. Agar kita pun rendah hati dan berakhlak mulia seperti guru kita dalam segala hal. Begitulah kondisi para sahabat dahulu. Seperti apa yang dinyatakan oleh Khalid Al-Kharrazi dalam kitab Mawsu'atul Akhlaq. Beliau menyatakan, wa hakadha kanu sya'nu salafis salih. Fa'awwalu dzalika mulazamatus sahabah radhiyallahu anhum li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhadhahum bi aqwalihi wa af'alihi wa i'timadihim ala ma taridu min
kaina man kana wa ala ayyi wajhin sadara. Wa innama dzalika bi kathratil mulazamah wa shiddatil muthabarah sara mithla dzalika aslan liman ba'dahum. Faltazamat tabi'un bis sahabah siratahum ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fafaqahu wa nalu dharwatal kamal fil ulumi syar'iyyah wal akhlaqil aliyah. Demikianlah kondisi salafus saleh zaman dahulu. Diawali oleh mulazamahnya para sahabat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat mengambil pelajaran dari ucapan beliau, perbuatan beliau, dan hanya bersandar kepada apa yang bersumber dari beliau, bagaimanapun keadaannya dan apapun yang mereka dapatkan. Dan hal itu hanya bisa memberikan pelajaran kalau mulazamah terus-terusan. Mengambil pelajaran secara intensif. Dan muthabarah, syiddatul muthabarah. Muthabarah itu kata orang Sunda mah leukeun. Apa leukeun bahasa Indonesianya ya? Tekun. Syiddatul muthabarah. Sangat tekun. Sehingga para sahabat berakhlak seperti akhlak gurunya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka para sahabat dipuji oleh Allah dalam banyak Al-Quran. Terus dilanjut dengan para tabi'in mulazamah kepada para sahabat dalam mempelajari agama ini. Mereka pun menjadi orang-orang yang faqih ilmunya dan mulia juga amal dan akhlaknya. Mereka meraih kesempurnaan dalam hal syariat, mau adalah baik ilmu maupun amal, serta akhlak yang tinggi. Inilah penjelasan yang menerangkan belajarlah kepada orang-orang soleh dalam segala hal. Termasuk dalam meraih kemuliaan akhlak. Ya. Inilah salah satu poin bagaimana cara meraih akhlak. Belajarlah akhlak kepada manusia-manusia yang soleh. Nabi dan para nabi yang lainnya, para sahabat, para ulama-ulama setelah para sahabat yang memiliki kemuliaan akhlak dan kesempurnaan amal. Dari merekalah kita belajar akhlak ini. Ya, cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Mangga. Baik, syukran Ustaz atas penjelasan materi yang disampaikan. Dan ikhwati manazani Allah wa iyyakum, para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada yang akan bertanya kepada Ustaz, silakan bisa melalui line telepon di nomor 022 86862637 atau bisa melalui pesan singkat ke nomor 081122714776. Baik, sudah ada pesan singkat yang masuk Ustaz dari Bapak Iqbal di Muhammad Toha. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana pada saat ini cara kita mengetahui bahwa seseorang dikriteriakan sebagai orang soleh sedang kita belum mengenal terlalu lama? Jazakumullahu khairan. Silakan Ustaz. Pak Iqbal di Muhammad Toha, dentis. Pertanyaan, bagaimana cara mengenal seseorang bahwa orang itu berakhlak mulia? Kriterianya itu apa gitu ya? Padahal kita belum mengenal lama. Ya, pertama tanya kepada orang-orang yang sudah mengenal orang itu lebih lama dari kita. Bermuamalah sehari-hari. Tetangga-tetangga dekatnya. Bagaimana keluarganya memandang dia? Keluarganya adalah orang yang tahu modal dari orang itu, kesehariannya, di rumahnya. Sehari nyaris 24 jam bersama-sama. Lihat juga tetangganya, bagaimana tetangganya berkomentar tentang dia dan bagaimana memperlakukannya. Ya, dari seluruh aspek, dari segi aspek ibadahnya, ya, aspek muamalahnya, dan seterusnya. Tanya kepada mereka. Kalau orang-orang terdekatnya begitu memuliakannya, tidak ada yang keluar dari mulut mereka tentang dia kecuali kebaikan. Nyaris tidak pernah ada keburukan yang kita dengar tentang dia. Berarti dia baik. Berarti dia ini
memenuhi kriteria untuk kita ambil adab-adabnya, akhlaknya, muamalahnya, dan seterusnya. Ya. Tapi kalau umpamanya dia itu seperti mercusuar, dari jauh kelihatan bagus, setelah didekati ternyata jelek, buruk. Seperti bulan. Dari jauh kelihatan bagus, tapi begitu didekati korodok. Orang-orang dari luar-luar kota, dari jauh, dari luar pulau memujinya. Hanya karena melihat orang ini dari internet. Tapi orang yang sekitarnya, sekelilingnya justru tidak begitu simpati kepada dia. Karena tahu dari akhlak kesehariannya. Bagaimana ketika muamalah dalam urusan dunia umpamanya. Itu menjadi cermin bagaimana amal ukhrawi dia. Kalau dia mungkin berilmu tapi arogan. Mungkin dia berilmu tetapi sombong. Mungkin dia berilmu tetapi kasar bahasanya. Apalagi sikapnya dan seterusnya. Siapa yang tidak tunduk dan patuh kepada pendapat dia, udah ditendang, disingkirkan atau tidak diberi tempat. Orang-orang terdekatnya demikian. Maka seperti mercusuar tadi. Jadi tidak ada yang lebih mengenal seseorang kecuali orang terdekatnya, maka lihat bagaimana orang terdekat itu berkomentar tentang orang tersebut dan memandang kepada orang tersebut. Ya, begitulah cara untuk mengetahui akhlak seseorang. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya, dan kita beralih ke penanya melalui telepon. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mul, silakan Pak Mul. Ustaz, saya mau tanya, ada 2 pertanyaan. 1, mencari ilmu. Mencari ilmu satu tempat, tidak beralih tempat, ilmu salaf itu baik atau jelek? Karena takut kalau kepada orang lain lagi berubah ilmunya ragu-ragu. Pertama. Kedua, bagaimana menyikapi orang yang sifatnya hanya ikut-ikutan saja? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, barakallahu fiik, Pak Mulyono di Margahayu. Pertanyaan yang pertama adalah, boleh nggak berguru kepada lebih dari 1 guru? Tapi pemahaman para guru tersebut sama, akidahnya, manhajnya sama. Boleh apa tidak? Ya, dianjurkan berguru kepada banyak orang. Akan tetapi harus dirinci. Kalau yang dimaksud berguru itu hanya istifadah, hanya mengambil faidah dari ilmu-ilmu secara umum, maka boleh berguru kepada siapapun selama pertama, ilmunya layak untuk diambil. Memiliki background pendidikan agama yang memadai. Dan diakui oleh guru-guru lain bahwa dia itu ustadz. Bukan abal-abal, bukan karbitan. Yang kedua, akidahnya dan manhajnya itu lurus. Silakan mengambil ilmu dari ustadz yang seperti siapapun. Belajar pagi ini ke ustadz ini, siangnya ke ustadz itu, sorenya ke ustadz yang lain lagi. Selama memenuhi kriteria yang tadi disebutkan. Itu kalau berguru secara umum. Adapun berguru secara khusus. Dalam disiplin ilmu tertentu seperti umpamanya dalam masalah fiqih. Yang di dalamnya ada ikhtilaf di antara para ulama. Maka para ulama tidak menganjurkan berguru kepada banyak guru dalam masalah fiqih. Akibatnya dia akan rancu, akibatnya dia akan kebingungan.
Sudah ikuti pendapat guru, belajar masalah fikih ini kepada guru ini saja dan ikuti selama guru ini memadai ilmunya, termasuk tadi akidah dan manhajnya. Tapi dia umpamanya dalam masalah fikih lebih mendalam. Adapun dalam masalah nahwu sharaf ini kurang mendalam. Kemudian belajar ke ustadz atau guru yang lain yang lebih takhasus, lebih spesifik menguasai nahwu sharaf. Atau mungkin sama-sama pemahaman nahwu sharafnya sama-sama mendalam, jago bahasa Arab. Cuma yang ini lebih pengalaman mengajar daripada yang itu. Yang itu tidak dikenal sebagai orang yang sering mengajar nahwu sharaf, lebih banyak mengajar akidah atau fiqih. Yang ini lebih dikenal sering mengajarkan nahwu sharaf. Lebih berpengalaman, lebih efektif dalam memberikan penjelasan. Silakan belajar nahwu sharaf ke sini. Yang itu menguasai usul fiqih. Sering mengajarkan usul fiqih dengan metodologi dan kurikulum yang sangat bagus. Silakan belajar usul fiqih ke sini. Yang itu lebih menguasai hadis. Silakan belajar hadis ke sana. Yang lain lebih menguasai akidah. Silakan belajar ke sana. Ada guru kita dalam masalah akidah ini, ada guru kita dalam masalah nahwu sharaf ini, ada guru kita dalam masalah ilmu hadis ini, berbeda-beda enggak masalah. Silakan. Jadi jangan dicampur. Umpama masalah fiqih, belajar ke sini, belajar ke situ, beda-beda, bingung. Akhirnya kita lebih cenderung kepada seseorang guru dan tidak simpati kepada guru lain. Beda dengan ini masalah nama. Akhirnya dalam masalah akidah manhaj juga nggak mau belajar, padahal mungkin lebih menguasai guru itu akidahnya daripada guru ini yang memahami masalah fiqih. Nah seperti itu ya. Yang jelas masalah disiplin ilmu tertentu, baik fikih, usul fikih, hadis, tafsir dan yang lain-lainnya, adanya perbedaan dalam masalah itu tidak boleh menjadi sumber perpecahan gontok-gontokan. Nggak boleh sama sekali. Dalam masalah perbedaan tata cara sholat, musim pandemi ini umpamanya. Ada yang renggang, ada yang rapat, lalu bermusuhan. Saling menyudutkan, menghina. Yang rapat menghina yang renggang memojokkan yang rapat. Nggak boleh seperti itu. Kalau ulamanya, mujtahidnya ikhtilaf, ya sudah hargai ikhtilaf tersebut. Kita ambil mana yang menurut kita kuat, hargai yang kita tidak ambil pendapatnya. Jangan sampai saya emang nggak mau sholat atau bermuamalah sama antum. Sholatnya renggang, saya merapat. Saya emang nggak mau bernyapa dengan antum. Antum merafat, saya merenggang. Saya mau ikut ulama antum mau ikut ustaz anu. Nggak boleh seperti itu. Ta'assub terhadap pendapat dalam masalah yang diikhtilafkan. Nggak boleh sama sekali. Persatuan yang jauh lebih wajib dilabrak, diabaikan. Masalah furu' yang wajib kita toleran dipegang kuat-kuat seolah-olah itu akidah. Salah belajarnya. Kalau ada guru yang mengajarkan begitu, muridnya pasti begitu. Kita mah toleran. Kita ambil mana pendapat yang lebih kita setujui berdasarkan kadar ilmu yang sampai kepada kita. Toleran, menghargai, menghormati yang tidak kita ambil dan tetap saja bersaudara. Jangan ada gontok-gontokan, jangan ada celaan, jangan ada perdebatan. Perdebatan di kalangan orang-orang bodoh hanya melibatkan emosi dan ta'assub, bukan ilmu sama sekali ya. Demikian wallahu a'lam. Itu yang pertama. Kedua, bagaimana menyikapi orang yang apa tadi? Gampang terbawa arus. Ya gitu, gampang terbawa arus. Iya. Rasanya nggak begitu. Nyata? Ya anggaplah benar. Demi perdamaian dunia. Pertama, kita jangan seperti itu. Kedua, semampu mungkin menasihati.
Jangan mudah terbawa arus, jangan mudah terpengaruh oleh pendapat ini, pendapat tanpa dipelajari. Kalau itu umpamanya arus yang dimaksud informasi, ya jangan gampang percaya. Allah berfirman, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kamu bersikap tentang suatu masalah yang kamu tidak tahu ilmunya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha yarda lakum thalathan wa yaskhatu lakum thalathan. Allah ridha kepada kamu dalam 3 perkara dan Allah benci kepada kamu dalam 3 perkara. Kita nggak akan bahas semuanya. Hanya satu poin, salah satu yang membuat Allah benci kepada kamu adalah qila wa qal. Kata bahasa Sundana qila wa qal tepat cenah-cenah. Ada berita masuk ke kita langsung keluar dari mulut kita. Masuk telinga keluar dari mulut tanpa dicek dulu kebenarannya. Baik dalam masalah ulum syariah, dalam masalah agama ataupun dalam masalah dunia. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binabain fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Itu Al-Hujurat ayat yang ke-6. Hai orang-orang beriman, bila datang orang fasik kepadamu membawa berita, tabayyun dulu. Periksa dulu benar atau tidaknya. Jangan sampai kamu menimpakan kerugian kepada suatu kaum karena kebodohan kamu. Lalu kamu menyesal. Berbahaya itu, hoax berbahaya. Ya, itu dibenci oleh Allah. Qila wa qal. Dan itu dosa apa tidak? Ya dosa, makanya dibenci. Hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan, kafa bil mar'i ithman idza haddatsa kullama sami'a. Cukuplah seseorang dianggap berdosa kalau dia memberitahukan semua yang dia dengar. Mau benar mau salah, mau baik mau buruk, yang dia dengar langsung dia kabarkan, informasikan kepada orang lain, baik secara lisan ataupun tulisan sekarang. Dengan lidah ataupun dengan jempol sekarang ya. Tek tok tek tok tek tok gitu ya. Dengan HP, dengan laptop, dengan komputer, melalui media massa. Itu dosa, melanggar ayat, melanggar hadis, dibenci oleh Allah Azza wa Jalla atas lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita nasihati, jangan seperti itu. Dan kalau sudah kita nasihati, dia tetap ngeyel, maka kengeyelan dia bukan tanggung jawab kita karena kita sudah menyampaikannya. Tapi kita jangan sampai mengikuti karakter yang buruk seperti itu. Ya, wallahu a'lam. Silakan lagi. Syukran Ustadz atas jawabannya. Kita beralih ke penanya selanjutnya melalui pesan singkat. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, maaf tidak sesuai tema. Ustadz, apakah benar setiap kita membeli perhiasan emas harus dikeluarkan zakatnya walaupun belinya hanya 1 gram atau ada ketentuan lainnya? Jika harus mengeluarkan zakatnya, bayar zakatnya harus berupa apa? Uang atau barang? Jika pakai uang, bolehkah diganti dan dibelikan sembako atau yang lainnya? Dan kita memberikan kepada fakir miskin berupa sembako tersebut. Jazakallahu khairan dari Ummu Fadli di Bandung. Silakan Ustaz. Barakallahu fiik Ummu Fadli di Bandung. Perhiasan emas atau uang sama, uang sama emas sama. Hanya wajib dikeluarkan bila memenuhi 2 syarat. Pertama nisab, kedua haul. Nisab artinya batas minimal jumlah harta yang harus dizakati. Sebanyak anggaplah 84 gram. Atau uang sejumlah atau seharga 84 gram emas. Lalu ini sudah tersimpan 1 tahun. Haul itu artinya sudah tersimpan 1 tahun. Baik dalam bentuk emas atau dalam bentuk uang. Baik uangnya disimpan di rumah ataupun deposito atau tabungan yang tidak diambil di bank. Maka setelah 1 tahun wajib keluarkan zakatnya 2,5% berupa uang. Karena ini zakat uang. Boleh berupa emas boleh. Karena zakat uang sama zakat emas itu sama.
Karena uang bentuk lain dari emas. Nah, adapun kalau kita punya uang 100 juta. Lalu dibelikan emas. Emas sama uang itu sama nilainya. Ya. Apakah wajib kita keluarkan zakatnya ketika membeli emas? Ya enggak. Karena itu adalah masih dalam bentuk yang sama antara uang dan emas, kekayaan yang bentuknya sama. Nanti kalau umpamanya uang itu 100 juta disimpan umpamanya bulan 1 Ramadan, tanggal 1 Ramadan mulai. Nanti bulan umpamanya Dzulhijjah dibelikan emas. Ketika dibelikan ya nggak wajib zakat karena belum 1 tahun. Nanti setelah Ramadan berikutnya 1 tahun genap, uang dan emas itu masih utuh, tidak dibelanjakan, tidak dibelikan, dan masih sampai nisab, maka wajib keluarkan zakatnya. Jadi zakat harta pada umumnya adalah tahunan. Kalau sudah sampai nisabnya. Bukan bulanan atau tengah bulanan atau semesteran, kuartalan, atau setiap 1 kali transaksi. Enggak. Ya. Itu berbeda. Berdasarkan hal itulah maka ketika kita membeli emas apakah wajib dizakati? Tidak. Sampai kita memenuhi 2 syarat tadi. Baik haul ataupun nisab. Ya, demikian wallahu a'lam bissawab. Terakhir ya. Syukran Ustadz atas jawabannya dan kita beralih ke penanya selanjutnya. Bismillah, Assalamualaikum. Semoga Allah menjaga keluarga dan memberkahi umur dan ilmu Ustadz. Izin bertanya terkait masalah sholat tarawih. Boleh ikut sholat berjamaah dan tarawihnya ketika ceramahnya diulangi. Boleh ikut sholat berjamaah dan tarawihnya ketika ceramahnya pulang. Syukran, jazakallahu khairan. Mungkin ada ceramah dulu jadi pulang dulu. Ya boleh. Bagus. Saya juga akan begitu. Kalau umpamanya di suatu masjid setelah sholat isya ada ceramahnya, saya akan pulang. Kalau ceramah itu rutin terus setiap malam. Adapun kalau sekali-sekali di momen-momen tertentu yang butuh penjelasan tentang sesuatu maka nggak apa-apa. Tapi kalau rutin setiap tahun begitu, setiap malam di bulan Ramadan begitu maka jangan. Jadi ketika sholat isya ikut berjamaah, lalu ketika ceramah pulang. Pas taraweh nanti dimulai, datang lagi ke masjid lalu ikut tarawehnya ya. Ya nggak apa-apa seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya cukup ya sampai di sini saja. Insyaallah kita akan jumpa kembali sebulan yang akan datang melanjutkan kajian muslimah dengan tema benteng wanita muslimah di tengah gelombang fitnah ini. Subhanakallahu bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.